Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini mari sama-sama kita akan mempelajari 20 soal pilihan ganda untuk wawancara. Dan ini sesi pertama, dan ikuti video ini sampai selesai. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menjawab. Soal pertama, seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun orang tua berkukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang ilmu pengetahuan alam. Orang tua menginginkan anaknya menjadi seorang dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokterannya dan kurang diminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika dan kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini disediakan 5 jawaban yang pada prinsipnya tidak ada jawaban yang salah ya. Jadi, ketepatan jawaban kita akan menentukan nilai daripada ataupun bobot daripada penilaian nanti dalam soal wawancara ini. Nah, kalau Bapak Ibu teliti, mari kita lihat mana kira-kira jawaban yang paling tepat ya. Yang pertama, yakni yang A, menasihati anak untuk patuh pada orang tua yang telah memilihkan masa depan karena tidak ada orang tua yang berniat menjerumuskan anaknya. Kemudian yang B, memberikan saran kepada orang tua dan si anak untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C, menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. Dan D, melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi dengan orang tua agar ia memahami potensi anaknya. Dan yang E, bersama guru BK, Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Nah, jika kita baca berulang kali atau mungkin membaca secara teliti, maka kita akan mendapatkan jawaban yang paling tepat. Baik, kita akan lihat alternatif jawaban yang tepat ataupun jawaban yang dapat diterima. Yang pertama adalah E ya. E. Kita lihat jawabannya. Bersama guru BK, Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Nah, ini ya yang paling tepat. Ya, sehingga dalam penilaian kita, maka ini bisa kita berikan nilai 5. Kemudian jawaban kedua yang dinilai agak tepat adalah yang D, yakni melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi dengan orang tua agar ia memahami potensi anaknya. Ini ya. Kemudian selanjutnya yang B, ini 3. Kemudian selanjutnya yang A, kita beri nilai 2. Kemudian selanjutnya yang C, nilai 1. Sehingga nanti Bapak Ibu sekalian, jika menjawab soal itu dengan pilihan jawaban E, maka nilai bobotnya akan 5. Baik, kita lanjutkan pada soal selanjutnya. X adalah guru di salah satu SD favorit. X mempunyai seorang teman guru yang pernah menolongnya. Suatu ketika X mengetahui bahwa teman tersebut berbohong kepada beberapa wali murid yang dapat mencemarkan nama sekolah. Jika X melapor pada kepala sekolah, maka kasusnya akan ramai dan teman tersebut bisa mendapatkan sanksi. Namun bila tidak melapor, lambat laun nama sekolah akan tercemar dan banyak wali murid yang dirugikan. Terkait hal ini, menurut Anda yang seharusnya dilakukan si X adalah, ya, silakan kita lihat dulu jawaban-jawaban yang mungkin lebih tepat. A, diam saja, karena kalau melapor kepada kepala sekolah, baik si X maupun temannya itu akan mendapatkan masalah. B, mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi, maka ia akan melaporkan ke pihak sekolah. C, mengingatkan temannya untuk tidak mengulangi perbuatannya dan membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi. Dan D, meminta temannya untuk mengakui kesalahan di depan kepala sekolah. Dan E, mengajak dan menemani teman melapor pada kepala sekolah dan membantu mencarikan solusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira mana jawaban yang lebih tepat jika soal ini nanti disodorkan kepada kita? Mari kita lihat jawabannya. Ya, jawaban yang tepat secara berurutan adalah E, C, D, B, dan A.
Kalau kita lihat, mari sama-sama kita periksa. Yang E ya bernilai 5, yakni mengajak dan menemani teman melapor kepada kepala sekolah dan membantu mencari solusi. Nah, ini adalah 5. Kemudian yang C, mengingatkan teman, ini bernilai 4. Kemudian yang D, meminta temannya untuk mengakui, ini bernilai 3. Kemudian B selanjutnya, mengingatkan temannya dengan mengatakan kalau melakukan lagi maka akan dilaporkan, ini bernilai 2. Kemudian yang A bernilai 1. Jika Bapak Ibu menjawab dengan jawaban B, maka Bapak Ibu hanya akan mendapat nilai 2. Tapi kalau menjawab jawaban itu dengan jawaban yang E, maka akan mendapat bobot 5. Baik, kita lanjutkan pada soal ketiga. Setiap hari Senin diadakan upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? Nah, kira-kira apa ya? Kita baca dulu. A. Menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya. Kemudian B. Antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat datang saat upacara, maka sebaiknya ada sanksi pada keduanya. C. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan D. Diberikan sanksi yang sama kepada guru dan siswa yang datang terlambat agar tidak terasa membeda-bedakan. Dan E. Meminta pulang kepada guru dan siswa yang datang terlambat dengan mengunci pagar sekolah. Nah, kira-kira tentu jawaban yang E bukan jawaban yang utama ya. Menyuruh guru dan siswa untuk pulang. Ini pasti jawabannya yang terakhir ini. Kita lihat jawabannya. Ya, ini Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah A tentunya, menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi yang menempatkan unsur pendidikan dan penghormatan atas pelakunya sehingga tidak terkesan dipermalukan ya. Jadi ini kita bisa beri nilai 5. Artinya nanti kalau Bapak Ibu menjawab dengan jawaban yang A, maka Bapak Ibu akan mendapat bobot 5. Ini mendapat bobot 4, kemudian yang D mendapat bobot 3, kemudian yang B mendapat 2, kemudian yang E kalau kita jawab dapat 1 bobot. Kita lanjutkan soal keempat. Suatu ketika terdapat tetangga yang meminta Anda untuk menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antara saudara berkaitan dengan harta warisan. Hal apa yang akan Anda lakukan? Mungkin ini tidak terkait pada masalah sekolah ya, tetapi tentu ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Yang A, menerima permintaan itu dengan sepenuh hati dan berupaya mencari solusi terbaik. B. Menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. C. Menolak permintaan itu karena guru tidak memiliki keahlian di bidang itu. D. Menyarankan kepada seluruh keluarga untuk berdamai berlandaskan nilai agama. Dan E. Mengumpulkan seluruh keluarga yang berkonflik untuk dinasihati. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat adalah yang mana Bapak Ibu? Mari kita lihat. Yang B ya, yang lebih tepat, yakni menyarankan untuk meminta bantuan lembaga hukum karena hal itu bukan bidang guru. Nah, ini ya, ternyata ini ya jawaban yang lebih tepat. Maka ini layak kita beri, ataupun nanti kalau kita menjawab ini maka ini mendapat nilai 5. Kemudian yang A 4, kemudian yang D mendapat 3, E mendapat 2, kemudian yang C mendapat nilai 1. Semoga Bapak Ibu nanti lebih teliti dan lebih peka dalam menjawab. Soal kelima, Sri adalah seorang guru yang bertanggung jawab terhadap satu kelas. Untuk mewujudkan prestasinya, ia perlu mengikuti beberapa kegiatan, namun bertepatan dengan jam mengajar Sri. Ia membebani rekan guru ganti yang dititipi untuk mengajar di kelasnya. Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Sri? Ya, mari kita baca ulang. Sri adalah seorang guru yang bertanggung jawab terhadap satu kelas. Untuk mewujudkan prestasinya, ia perlu mengikuti beberapa kegiatan, namun bertepatan dengan jam mengajar Sri. Ia membebani rekan guru ganti yang dititipi untuk mengajar kelasnya. Menurut Anda, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Sri? Tentu saja jangan sampai anak-anak yang dipercayakan di satu kelas itu terbengkalai ya.
Yang pertama, A. Fokus pada pengembangan diri karena rekannya pasti memahami kondisi Sri. B. Tetap mengikuti kegiatan di luar dengan memberikan imbalan khusus kepada rekan guru yang sering menggantikannya mengajar. C. Fokus pada mengajarnya yang dipadukan dengan pengembangan diri, misalnya melakukan penelitian tindakan di kelasnya dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. Nah, ini kayaknya yang paling tepat ya. D. Fokus pada pengembangan dirinya yang dikaitkan dengan tugas mengajar, karena jika Sri berkembang akan berdampak positif bagi sekolahnya juga. Dan E. Fokus pada pengembangan diri karena ada rekan guru yang biasa dititipi, bukan menjadi masalah besar jika Sri mengembangkan diri di luar. Nah, tentu ini mungkin jawaban yang kurang tepat. Ya, mari kita lihat jawaban yang disajikan. C yang lebih tepat, yakni fokus pada mengajarnya yang dipadukan dengan pengembangan diri, misalnya melakukan penelitian tindakan di kelasnya dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. Nah, ini ya yang lebih tepat. Tentu ini nanti kalau kita menjawab akan mendapatkan nilai 5 pada poin yang C. Kemudian yang D mendapat poin 4, kemudian apabila kita jawab B hanya mendapat 3, kemudian menjawab yang E ini akan mendapat 2 ya, 2, kemudian 1 adalah untuk jawaban yang A. Soal ke-6, salah satu tugas wali kelas, setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 adalah berdasarkan. Nah, ini silakan Bapak Ibu. Pertama, rata-rata nilai raport saja. B. Kepribadian dan nilai raport. C. Nilai raport dan pencapaian prestasi non-akademik. D. Keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai raport. E. Prestasi akademik dan non-akademik. Nah, jika Bapak Ibu menjadi wali kelas, kira-kira dalam menentukan anak-anak ini menjadi juara lah istilahnya ya, 1, 2, 3, apa yang menjadi landasan ataupun dasar dalam penilaian kita? Kita lihat alternatif jawabannya. B ya, tentu saja, yakni kepribadian dan nilai raport. Jadi tidak hanya nilai raport ya, tetapi kepribadian ataupun karakter anak juga menjadi nilai yang penting. Maka kalau Bapak Ibu menjawab ini, maka akan mendapat bobot 5. Kemudian C akan mendapat bobot 4, kemudian yang E akan mendapat bobot 3, D bobot 2, dan A bobot 1. Kita lanjutkan pada soal ke-7. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut kepada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman pada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. Dan E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Ya, cukup panjang ya Bapak Ibu. Mari kita lihat jawaban yang paling tepat untuk soal ke-7 ini. Ya, E ya, memfasilitasi pertemuan ya. Ini ya yang paling tepat. Jadi jika Bapak Ibu menjawab ini, maka tentu bobot nilainya nanti akan tinggi ya, ini mendapat 5. Kemudian yang B, guru melakukan evaluasi, ini mendapat 4. Kemudian yang C, memberikan teguran, ini nanti akan dapat bobot 3. D, merekomendasikan guru BK, ini dapat nilai 2 ya. Kemudian yang A, memberikan hukuman, ini hanya 1. Jadi tidak tepat ya. Semakin kecil bobot yang ada, maka semakin kurang tepat ya jawabannya. Tapi semakin tinggi bobot ini berarti inilah jawaban yang paling tepat. Jadi sekali lagi kami ulangi bahwa dalam menjawab soal-soal wawancara pilihan ganda ini nanti
Tidak ada jawaban yang salah, namun bobotnya itu adalah akan menyesuaikan. Semakin tepat jawaban yang kita berikan, maka semakin tinggi bobotnya. Mari kita lanjutkan dengan soal ke-8. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, maka sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lain. Nah, jawabannya mirip-mirip ya Bapak Ibu, pastikan kita teliti. Maka jawaban yang paling tepat adalah E ya, ternyata ini ya, peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan yang lainnya. Nah, ini tentu kalau kita menjawab akan mendapat nilai 5. Kemudian yang D nanti akan dapat 4. Ini mendapat 3. Jadi urut ini Bapak Ibu ya. 1, 2, ini 1. Mari kita lanjutkan soal ke-9. Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya, kebetulan anak tersebut sekolah di sekolah Anda, datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit itu harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin pula. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motornya pecah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memenuhi permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. C. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poinnya dikurangi. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai dengan aturan. Dan E. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Ya, cukup rumit ya permasalahannya. Mari kita lihat jawaban yang mungkin tepat. E ya, tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran dan melaporkan kepada kepala sekolah. Kalau kita jawab ini, maka akan mendapat poin 5. Oke, kita lihat yang selanjutnya, yang D ya, mendapat 4, kemudian C mendapat 3, yang B mendapatkan 1, dan yang A mendapatkan 2. Mari kita lanjutkan soal yang ke-10. Kompleks di mana Anda tinggal setiap musim hujan selalu banjir sebagai akibat tidak ada saluran air menuju sungai. Warga sudah beberapa kali mengusulkan kepada pemerintah desa ataupun kelurahan untuk dibuatkan saluran pembuangan air, tetapi tetap saja permohonan itu belum dipenuhi. Akibatnya, salah satu warga yang cukup berpengaruh di wilayah itu mengajak atau mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak pada tahun itu. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena membayar pajak itu kewajiban warga negara. B. Tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh terhadap himbauan untuk tidak membayar pajak. Kemudian C. Mengingatkan salah satu warga agar tidak mempengaruhi warga lain untuk tidak membayar pajak. Dan D. Mengajak aparat RT untuk memohon kembali kepada aparat desa kelurahan agar dibuatkan saluran air. Dan E. Bersama warga mencari sponsor untuk membangun saluran air menuju sungai agar tidak terjadi banjir lagi. Nah, Bapak Ibu silakan, tentu ini dapat memberikan gambaran kepada kita bagaimana sikap kita sebagai seorang guru untuk menyikapinya. Baik, mari kita simak alternatif jawaban yang paling tepat. Yang A ya, yang ini mengingatkan warga agar tetap membayar pajak karena pajak adalah kewajiban warga negara. Nah, ini kalau kita jawab akan mendapat nilai 5. Kemudian yang E,
bersama warga mencari sponsor, ini mendapat 4. Kemudian D, mengajak aparat RT untuk memohon kembali, ini 3. Kemudian C, mengingatkan salah satu warga yang memprovokasi tadi, ini 2 bobotnya. Kemudian tetap membayar pajak meskipun beberapa warga terpengaruh, ini mendapatkan bobot 1. Bapak Ibu sekalian, pada video kali ini kita hanya akan membahas 10 dulu. Nanti kita akan lanjutkan 10 soal berikutnya pada video mendatang.